Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar untuk seluruh siswa-siswi SMA Setiabudi Sumelia, khususnya untuk kelas 10 IPS 1. Baiklah, di materi video pembelajaran sejarah peminatan kali ini kita akan membahas tentang penelitian dan penulisan sejarah. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita bahas materi tentang penelitian dan penulisan pada sejarah. Nah, dalam penelitian ataupun penulisan sejarah terdapat beberapa step ataupun langkah-langkah dalam penelitian sejarah tersebut. Yang pertama yaitu kita harus menentukan topik terlebih dahulu, yaitu pemilihan topik. Ada dua, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Nah, apa itu kedekatan emosional dan apakah kedekatan intelektual? Sebelum kita membahas itu, kenapa kita harus memilih topik? Karena dalam upaya menulis kisah sejarah, peristiwa-peristiwa di masa yang lampau, harus memilih topik untuk membatasi objek penulisan kita sendiri ya. Topik yang dipilih hendaknya dapat dikerjakan dalam waktu dan biaya yang minim. Maksudnya dalam artian ketika kita ingin melakukan penelitian, kita harus merancangnya terlebih dahulu, dan hal pertama yang harus kalian lakukan adalah memilih topiknya terlebih dahulu, sehingga nanti kalian terarah ketika ingin melakukan penelitian terhadap sejarah tersebut. Apa saja yang ingin kalian teliti dari sejarah tersebut. Nanti akan timbul pertanyaan 5W plus 1H. Apakah hanya kalian dalam penelitian tersebut kalian akan menanyakan keseluruhannya? Mengapa, apa, bagaimana, siapa, kapan? Ataukah kalian hanya ingin menanyakan dua hal saja, misalkan menanyakan mengapa dan bagaimana, ataupun kapan terjadinya, misalkan hanya seperti itu. Jadi pemilihan topik itu sangat penting untuk membantu kita lurus ataupun fokus kepada apa yang ingin kita teliti. Yaitu yang pertama, metode yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan pendekatan emosional. Nah, seseorang yang berasal dari sebuah tempat ataupun lingkungan dari apa yang ingin dia teliti, ketika dia berasal dari tempat tersebut, tempat sejarah tersebut, akan memiliki ikatan emosional dengan tempat ataupun lokasi sejarah tersebut. Nah, kedekatan hubungan emosional akan memberikan dorongan yang besar bagi terselesaikannya penulisan sejarah tersebut. Demikian halnya seseorang yang memiliki kaitan dengan kota, organisasi, peristiwa, tokoh, dan sebagainya. Jika dia mempunyai hubungan ataupun relate dengan hal sejarah tersebut, maka ketika dalam penelitian sejarahnya, maka akan mempermudah dalam pemilihan topik yang nantinya akan dikerjakan pada penulisan dan penelitian sejarah. Nah, sehubungan dengan misalnya batasan geografis, seseorang ini kan ketika kita membahas tentang tempat, berarti kita membahas tentang letak geografis ya. Seorang peneliti akan mengajukan pertanyaan, misalkan di mana, yaitu daerah mana yang akan menjadi objek penelitian. Kemudian penulisan harus menetapkan batasan waktu dari sumber tertulis, misalkan sumber lisan yang tersedia, misalkan kita akan interview kemana nantinya. Nah, hal ini berarti pertanyaan tentang kapan, selanjutnya menyangkut siapa yang terlibat di dalamnya ya. Berarti timbul ketika kita sudah menanyakan where, di mana, dan juga when, kapan, nanti akan timbul lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu who, siapa ya yang terlibat dalam sejarah tersebut. Misalkan nanti akan kita mintai keterangan mengenai sejarah tersebut yang akan kita teliti. Yang kedua, kedekatan intelektual. Nah, seseorang yang memiliki kedekatan emosional biasanya juga akan memiliki kedekatan intelektual ya, berkesinambungan ya, seperti konsep awal berpikir sejarah. Seseorang yang tertarik terhadap masalah, misalkan pedesaan, tentunya akan membaca berbagai buku yang terkait dengan desa, misalkan petani, geografisnya, tatanan ekonominya, dan juga seperti apa unsur tanah di sana. Biasanya akan membuat orang tersebut memiliki konsep tentang permasalahan apa yang akan diteliti ataupun yang akan dihadapi di desa tersebut nantinya ya.
Seperti itu. Nah, selanjutnya tahapan dalam penelitian sejarah ada beberapa macam di sini, ada 4, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan juga historiografi. Mari kita bahas satu persatu. Untuk heuristik sendiri, yaitu istilah heuristik ini berasal dari Yunani ya, yaitu yang artinya founded, menemukan. Dalam kegiatan penulisan sejarah, kata heuristik berarti usaha kita untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik itu sumber benda, tulisan, maupun sumber lisan, dan sumber-sumber lainnya. Yang kedua, verifikasi. Nah, apa itu verifikasi? Verifikasi yaitu penilaian terhadap sumber sejarah tersebut. Nah, sebelum kita sumber-sumber sejarah terkumpul ya, kita mengumpulkannya digunakan sebagai pendukung nantinya untuk sebuah karya tulis kita, terlebih dahulu dilakukan pengujian ya, pengujian ataupun penelitian, research, baik dari segi kebenaran materi ataupun isi yang ada di dalam sumber sejarah tersebut itu asli atau tidak. Itu verifikasi. Berarti kita nge-verifikasiin lagi, kalau bahasa istilah kerennya tuh kita fixkan lagi benar atau tidak ya materi ini, sumber yang telah kita dapat tadi misalkan dari lisan ataupun dari benda itu benar atau tidak. Kalau biasanya kalau sumbernya benda itu dapat dipertanggungjawabkan biasanya, karena semakin lama sumber benda itu kita temukan berarti keabsahannya akan semakin tinggi juga. Biasanya lisan kita harus menelaah ataupun memverifikasinya terlebih dahulu ya. Yang ketiga yaitu interpretasi. Nah, apa itu interpretasi? Nah, pada tahap ini seorang peneliti ataupun penulis sejarah melakukan penafsiran, itu interpretasi kita, penangkapan kita ya terhadap sumber-sumber sejarah dari data yang telah didapat untuk mendapatkan fakta ya. Ingat, fakta, bukan sesuatu yang dibuat-buat, karena sejarah itu sifatnya fakta, realisme ya, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Nah, dengan demikian sesuatu yang tersirat dan tersurat dalam peninggalan tersebut dapat dikomunikasikan. Contohnya ya, prasasti-prasasti yang ada pada suatu daerah yang akan kita teliti seperti itu. Nah, biasanya kan hasil-hasil temuan benda-benda lama atau langka itu, misalkan kita ingin membahas tentang kejadian tersebut yang ada kaitannya dengan prasasti yang ditemukan, itu akan menambah keabsahan ataupun keabsolutan dari sejarah, sumber sejarah yang akan kita pakai untuk sumber penelitian kita. Seperti itu. Yang keempat terakhir yaitu dalam tahapannya yaitu historiografi. Nah, pada tahap terakhir ini seorang sejarawan biasanya ya ataupun peneliti itu melakukan penyusunan kisah sejarah sesuai dengan norma-norma dalam disiplin ilmu sejarah. Di antaranya yang paling penting yaitu penyusunan tersebut haruslah kronologis. Nah, kembali lagi ke konsep berpikir sejarah. Dalam sejarah tidak boleh kita acak-acak ya, harus kronologis, harus urut dan tidak boleh dipindah-pindahkan tata letaknya. Misalkan memang kronologis awalnya seperti ini dari A, B, C sampai Z nya seperti apa, kita tidak boleh menggantinya dengan yang lain ataupun menukar posisinya. Jadi sifat dari sejarah itu ketika kita ingin melakukan penelitian, kita harus menyesuaikannya dengan norma-norma dalam disiplin ilmu sejarah, yaitu sifatnya kronologis, berdasarkan fakta, mempunyai sumber, dan juga memiliki keterkaitan ya, saling memiliki keterkaitan antara hal yang akan diteliti dengan sumber yang telah kita teliti, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, sumber sejarah. Nah, kita bahas tentang sumber sejarah. Yang pertama berdasarkan bentuk ya. Yang pertama itu apa sih sumber sejarah? Nah, berdasarkan bentuk itu yang ada beberapa macam di sini sudah diterangkan, kalian bisa lihat di layar kalian, yaitu sumber tertulis, lisan, dan sumber kebendaan atau benda-benda ya yang terdapat yang ditemukan oleh sejarawan dan bisa menjadi sumber sejarah. Nah, sumber tertulis itu banyak ya, contohnya seperti prasasti ya, kitab sejarah tradisional ataupun historiografi tradisional, terus misalkan atau surat pribadi, catatan, dan buku harian itu juga bisa menjadi sumber sejarah ya jika ditemukan. Kemudian biografi dan autobiografi ya, nanti yang berguna untuk penulisan sejarah, sebab akibat ataupun kausalitas, seperti itu. Nah, contohnya misalkan kita lihat sejarah dunia, film Titanic. Nah, di film Titanic itu kan orang banyak menemukan
kenapa banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita lihat di internet sekarang seperti di YouTube, contoh ulasan-ulasan tentang sejarah Titanic itu seperti apa, karena kita dapat sejarawan-sejarawan itu dapat menulis penelitian mereka tersebut dari kebendaan ya, dari kebendaan yang telah mereka temukan, sumber kebendaan yang telah mereka temukan di sisa-sisa ataupun bongkahan-bongkahan dari kejadian kecelakaan peristiwa kapal Titanic tersebut. Nah, itu sumber sejarah yang sangat mutlak ataupun absolut keabsahannya. Yang kelima yaitu ada dokumen resmi ya dari sumber tertulis, itu dokumen itu bisa dijadikan sumber sejarah juga. Kemudian media massa seperti surat kabar, contohnya misalkan kita ingin meneliti tentang sesuatu yang terjadi, misalkan demo tentang tahun 2004. Nah, kita bisa cross check kembali ke surat kabar yang memuat tentang kabar tersebut di tahun 2004. Nah, seperti apa kronologi awalnya, seperti itu ya. Nah, untuk sumber lisan sendiri itu sejarah lisan, yang namanya lisan itu berarti sesuatu yang disampaikan melalui verbal ataupun ucapan kita ya. Dari sumber lisan sendiri biasanya dilakukan pengumpulan data ya, menjangkau bagaimana kita menjangkau narasumber itu ya untuk mengetahui seperti apa kejadiannya. Nah, pada sumber lisan ini keabsahannya biasanya harus ditelaah lebih dalam, karena sumber lisan kan kita tidak tahu apakah kejadian tersebut benar terjadi ketika diceritakan oleh orang yang mengalami atau pihak pertama, pihak kedua, ataupun pihak yang tidak mengalami sama sekali, hanya sekadar menulisnya saja. Itu kalau sumber lisan pada sejarah. Nah, kalau sumber kebendaan itu banyak ya, prasasti tadi telah Bapak bilang, ataupun bangunan itu juga kebendaan ya. Contoh-contoh kebendaan yang bisa dijadikan sebagai sumber penelitian dan penulisan dalam sejarah. Nah, kemudian ada sumber tekstual. Apa itu sumber tekstual? Yaitu sumber-sumber tertulis, baik yang ditulis tangan, diketik, maupun dicetak, seperti yang terdapat dalam prasasti ya, tadi yang disampaikan kitab kuno, laporan, surat kabar, buku harian, autobiografi, dan karya sastra. Sedangkan yang non-tekstualnya yaitu sumber visual, audio, sumber audio visual ya, yang sifatnya tidak tertulis tapi ada bentuknya visual, misalkan gambarnya seperti apa, audio, rekaman suara ya, dan audio visual, video seperti itu ya. Nah, sifat sumber sejarah itu ada primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, dari sumber sejarah primer yaitu dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat, jadi orang pertama. Misalkan kejadian pada tahun 1980. Nah, pada peristiwa 1980 misalkan ada peristiwa penting yang terjadi di Indonesia. Nanti kita sebagai peneliti ataupun penulis sejarawan itu harus menemukan siapakah pelaku sumber primer yang pertama, itu orang yang terlibat langsung. Sumber sekunder yaitu orang lain yang tidak terlibat secara langsung, namun pada zamannya ya, pada misalkan tadi pada tahun 1980 ada peristiwa penting yang terjadi yang menimbulkan sebuah sejarah. Dia tidak mengalaminya, tapi orang tersebut berada pada zaman yang sama di tahun yang sama, sudah mengalami mengetahui hal tersebut. Sedangkan sumber yang ketiga yaitu tersier, hasil penelitian dari sejarawan. Jadi ketika kita tidak bisa menemukan lagi ataupun tidak bisa bertemu lagi, entahkah orang sumber pertama ini sudah meninggal ataupun sumber sekunder ini kita tidak bisa menemukan keabsahan ataupun kevaliditasannya seperti apa, jadi kita hanya bisa melihat dari sumber tersier ya, ataupun dari pembukuan yang dilakukan oleh peneliti dan sejarawan, seperti itu ya. Nah, kedudukan sejarah seperti apa? Nah, seorang sejarawan akan menggunakan berbagai sumber sejarah, karena sumber sejarawan harus bisa menjelaskan beberapa hal demikian, yaitu berbasis pada subjek, sumber sejarah menjadi kunci utamanya, dan sejarawan harus tekun memahami kata. Nah, apa sih maksudnya dari keterangan di layar kalian ini? Mari kita bahas ya. Untuk berbasis pada subjek sendiri itu maksudnya jadi ya kembali lagi sesuai dengan kronologi, subjeknya seperti apa, objeknya seperti apa. Jadi kita tidak boleh mengada-ngada ya, karena
subjek pengetahuan di masa lampau itu mustahil akan melepaskan diri dari fakta, karena ya tanpa itu harus berdasarkan fakta, sedangkan fakta itu sendiri terekam dalam bukti pada masa lampau dan dimunculkan lagi sebagai sumber sejarah. Ya, seorang sejarawan harus mengetahui subjek fakta seperti apa kejadian tersebut terjadi pada masanya. Yang kedua, sumber sejarah menjadi kunci utama. Nah, memahami kata dan bahasa yang terkandung dalam sejarah menjadi kunci utama keberhasilan seorang sejarawan dalam menemukan dan menafsirkan fakta. Struktur kata dan bahasa merupakan sebuah cerminan dari suasana jiwa di zaman ketika sumber itu diciptakan oleh para pelaku sejarah. Nah, yang ketiga, sejarawan harus tekun memahami kata, yaitu karena dalam bahasa teks seperti ejaan yang sering dikali berbeda arti. Nah, seorang sejarawan mampu harus menafsirkannya, ya, itu maksudnya seperti apa, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan yang terjadi nanti jika kita sebagai pembaca hasil penelitian dan penulisan sejarah mereka, seperti itu. Oke. Nah, Bapak rasa demikian untuk materi penelitian dan penulisan sejarah. Untuk tugasnya silakan kalian rangkum ya, bab penelitian dan penulisan sejarah, atau bisa kalian searching di internet, atau boleh kalian ulang lagi video ini untuk merangkum kata-kata kunci yang Bapak sampaikan, karena ini nanti akan keluar lagi di soal-soal penilaian akhir semester nanti di akhir November. Jadi tugasnya kalian rangkum materi ini, penelitian dan penulisan sejarah, kalian tulis di kertas folio, kemudian kalian fotokan dan kirim ke Classroom kode yang tersedia di layar kalian di FDG K451 untuk kelas 10 IPS 1. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar di rumah, persiapkan diri untuk penilaian akhir semester. Semoga kita bisa tetap muka ya belajar di sekolah pada tahun 2021 nanti di semester 2. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.